orang hadir ke TPS. Nah, ini menjadi catatan juga. Anak muda yang saling lirik nih di TPS, terus kayak berlomba-lomba menyampaikan aspirasinya melalui partai yang dia sangat terbatas ya, sangat amat terbatas saat itu gitu loh. Tapi kok bisa? Bahwasanya Indonesia perlu suara rakyat. Mereka mungkin jatuh cintanya itu bukan karena partainya sama, tapi sama-sama cinta Indonesia. Jadi, kenapa kita tampilkan tokoh perempuan sebagai saksi sejarah? Kodratnya, perempuan itu adalah pengingat yang paling bagus. Seberapa vital nih peran KPU Kota Payakumbuh saat ini untuk menjamin bahwa pemilu kita benar-benar murni tanpa intervensi dari pihak manapun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di TPS Kotak, podcast resmi KPU Kota Payakumbuh. Kali ini bersama saya Siti Zahroh yang akan menemani obrolan santai kita pada hari ini. Di TPS Kotak ini kita selalu membahas mengenai demokrasi, pemilu, dan pendidikan pemilih, tentunya dengan cara yang santai tapi tetap berbobot. Nah, tentunya saya tidak sendirian pada kali ini. Saya akan ditemani oleh sosok yang sangat dekat dengan penyelenggara pemilu di Kota Payakumbuh. Beliau adalah Ketua KPU Kota Payakumbuh, Bapak Wizri Yasir, yang akan berbagi cerita tentang perjalanan demokrasi kita. Nah, sepertinya pembahasan kita kali ini akan menembus waktu ya teman-teman. Halo, selamat datang Bapak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di TPS Kotak ini ya Pak. Ya. Oke, kita santai aja ya Pak ya. Sangat santai ya. Kita hari ini. Oke Bapak. Baiklah, teman pemilih, kalau kita bicara soal perjalanan demokrasi negara ini, ada satu nih fakta yang sangat menarik. Berdasarkan catatan dan dokumentasi Arsip Nasional Republik Indonesia, pemilu 1955, selain sebagai pemilu pertama yang diselenggarakan di negara kita, itu juga seringkali disebut sebagai pemilu paling berhasil dalam perjalanan demokrasi kita. Kenapa? Dalam catatan tersebut dikatakan bahwa partisipasi masyarakatnya tinggi. Lalu partai politik yang ikut serta itu beragam. Dan juga suasananya saat itu juga mencerminkan kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan. Nah, sebenarnya ya Bapak ya, saya sedikit membaca tulisan Bapak nih di media sosial Bapak yang sudah kolaborasi dengan KPU Kota Payakumbuh ya Pak ya. Cuman saya ingin tahu lebih detail sebenarnya Pak, gitu. Lebih detail, lebih jelas dari Bapak langsung, dan mungkin teman-teman yang menonton kali ini itu juga pasti masih banyak yang belum membaca tulisan Bapak nih kan. Jadi pasti ingin juga mendengar secara langsung gitu loh dari Bapak. Nah, yang jadi pertanyaan buat saya nih Pak ya, apa sih sebenarnya yang membuat pemilu 1955 ini dijuluki sebagai pemilu paling berhasil dalam demokrasi negara kita gitu Pak? Mungkin boleh dijawab Pak? Oh iya, begini. Terima kasih sudah mengundang kita ke sama-sama Bapak Zara dalam acara podcast ini. Yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya pertanyaan Zara tadi, kenapa pemilu 1955 ini menjadi pemilu yang paling berhasil gitu kan. Betul. Nah, ini kan catatan sejarah berdasarkan Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah bahwasanya dinilai sebagai pemilu yang paling berhasil tahun 1955 itu tidak perlu kita jadikan sebagai euforia. Nah, kenapa? Karena nanti ada pembandingnya. Perjalanan demokrasi Indonesia ini dari 1955 sampai terakhir 2024 yang kita laksanakan kemarin itu tentu bisa menjadi sebuah perbandingan. Tetapi yang Zara tanyakan itu sangat menarik ini. Ada beberapa catatan yang semua orang mengetahui itu, dan itu menjadi fakta sejarah. Nah, yang pertama, kenapa pemilu 1955 itu dinilai berhasil? Nah, karena jawabannya adalah salah satunya itu adalah pemilu yang pertama.
Iya, benar. Nah, Betul. pemilu yang pertama. Nah, dalam perjalanan demokrasi Indonesia, itu pemilu yang pertama dinilai sebagai pemilu yang berhasil itu ada beberapa faktornya. Kalau kita garis bawahi kata-kata yang pertama itu, nah kita tahu nih, pandangan pertama, Iya. pacar pertama, Cinta pertama. dan istri pertama, Iya, betul. itu sangat menarik gitu kan. Benar sih, betul. Tapi kalau sudah ada kedua tentu sudah ada dinamikanya, kedua, ketiga dan seterusnya sudah ada dinamikanya gitu. Iya, benar. Nah, kenapa pemilu pertama itu, pemilu 1955 itu jadi sangat menarik? Karena perjalanan sejarah demokrasi Indonesia untuk pertama kali. Iya, benar ya, benar. Untuk yang pertama kali emang selalu sangat menarik ya, Pak ya. Iya. Nah, yang kedua, jarang sekali kita ungkap bahwasanya keterlibatan tokoh-tokoh dalam stakeholder dalam pemilu pertama itu adalah generasi muda. Wow, generasi muda ya Pak. Berarti dari awal kemerdekaan Indonesia, para pemuda yang menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, sampai ternyata pemilu pertama pun adalah kontribusi dari generasi muda ya Pak ya? Benar. Nah, contohnya saja beberapa nama tokoh kita sebut ini, seperti Muhammad Nasir, itu baru berumur 47 tahun sampai pemilu 55. Ada Bapak Idam Qolik, itu 34 tahun. Kemudian ada tokoh wanita S.K. Trimurti, 43 tahun. Masih muda sekali. Iya, yang paling muda itu yang jadi fenomenal saat itu adalah D.N. Aidit. D.N. Aidit. Iya, seorang tokoh muda yang sudah memimpin partai saat itu berumur baru 32 tahun. Wow, luar biasa sekali ya Pak ya. Iya, jadi selain yang pertama, kemudian keterlibatan generasi muda yang rata-rata umurnya di bawah 50 tahun semua, itu menjadi sebuah catatan yang tidak bisa begitu saja dilupakan dalam sejarah perjalanan demokrasi Indonesia ini. Berikutnya adalah untuk pertama kalinya pemilu 1955 itu menentukan arah konstitusi Indonesia. Karena dalam perjalanannya pemilu 1955 itu selain memilih anggota DPR itu memilih konstituante. Ya, artinya konstituante itu adalah lembaga yang nanti akan menentukan konstitusi atau undang-undang negara Indonesia pengganti undang-undang dasar sementara gitu kan. Nah, berikutnya adalah keterlibatan banyak partai. Banyak ormas. Kemudian ada perorangan gitu kan. Jadi semuanya serba menarik. Menarik ya Pak ya. Iya, Berarti karena kuncinya pertama tadi gitu. Iya, betul. Berarti ya Pak ya, keterlibatan partai yang beragam ini itu berarti menjadi tonggak sejarah sistem multipartai ya Pak ya? Iya. Jadi Menarik. tidak hanya banyak partai tapi ada ormas juga jadi Iya. menjadi kepesertanya ada tokoh perorangan juga gitu. Jadi sehingga pemilu itu dinilai sangat-sangat demokratis. Orang hadir ke TPS, nah ini menjadi catatan juga. Tingkat partisipasi paling tinggi dalam sejarah dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Kenapa? Ada nih sebuah catatan yang jarang diungkap bahwasanya pemilu 1955 itu kita berbicara romantisme, bukan romansa ya, romantisme. Iya, betul. Romantisme itu tidak hanya seperti cinta pertama, pandangan pertama dan segala macam. Ada orang yang datang ke TPS itu karena memang punya perhatian khusus terhadap perjalanan sejarah kebangsaannya gitu kan. Nanti dia bertanya nih, dengan sistem pemilu yang saat itu sudah langsung umum, bebas dan rahasia itu, luber itu, teman-temannya hanya berbicara ketika sudah selesai. Tadi kamu milih apa? Oh, saya memilih PNI loh gitu. Saya memilih Partai PKI loh, saya memilih NU loh, saya memilih Masyumi gitu. Seperti itulah kira-kira perjalanan yang tidak tercatat dalam sejarah. Tapi dalam cerita mulut ke mulut, orang ke orang, bahwa romantisme pemilu itu terjadi ada di sana. Mereka hadir ke TPS dengan pakaian terbaik mereka saat itu karena tadi pesta rakyat pertama kali. Iya. Walaupun itu nuansanya politik, mereka menjadi pesta rakyat. Mereka memilih baju yang bagus, kebaya yang baik. Mungkin kita bisa bayangkan bahwa nuansa 955 itu kalau misalnya hari ini tentu pakaian yang branded istilahnya, gitu kan? Iya, istilahnya begitu. Untuk menarik apa? Selain menarik partai yang akan mereka pilih, menarik menjadi daya tarik,
tentu ada orang-orang yang ditaksir misalnya kan, walaupun dia itu pendukungnya partai A, partai B, dan partai C, seperti kita tahu bahwasanya dalam pemilu 55 itu tidak ada yang dominan. Nah, yang menang siapa, Pak? Ada PNI, kemudian di urutan kedua ada Masyumi, yang ketiga ada Partai NU, kemudian ada yang keempat ada Partai PKI. Tapi tidak ada yang dominan. Nah, ini yang menarik, sebuah catatan yang menarik untuk perjalanan demokrasi Indonesia. Jadi dalam catatan sejarah yang sudah kita sebutkan di awal tadi, daya tariknya dianggap pemilu 55 itu kemudian dianggap berhasil, ya salah satunya ini, tidak ada yang dominan. Artinya semua orang masyarakat Indonesia saat itu berlomba-lomba menyampaikan aspirasinya melalui partai yang dia coblos, yang dia pilih, itu menggambarkan ideologinya gitu. Ya, jadi kita tahu. Jadi sudah bisa kita petakan hari ini bahwasannya itu yang dominan itu saat 55 itu adalah yang berideologi PNI, yang berideologi Masyumi, yang berideologi NU, kemudian yang berideologi PKI. Nah, inilah yang menjadi daya tarik yang lain. Kemudian catatan lainnya adalah politik belum sepenuhnya dikomersilkan. Belum sepenuhnya dikomersilkan. Ya, artinya begini, kita tahu kalau sebuah produk itu orang mau beli kan diiklankan. Iya, betul. Nah, diiklankan di televisi. Hari ini ada media sosial, kemudian ada sistem sistem pesan berantai itu gitu kan seperti komersil. Saat itu yang ada media itu cuma radio. Kemudian televisinya hitam putih. Tapi yang menjadi catatan juga tadi, dengan seadanya, pemberitahuan seadanya, orang berbondong-bondong datang ke TPS. Se-excited itu ya pada zaman itu ya Pak ya. Padahal dengan teknologi bisa dibilang tuh hampir sangat terbatas ya, sangat amat terbatas saat itu gitu loh. Tapi kok bisa gitu sebanyak itu orang dan se-excited itu orang pada zaman itu gitu ya. Sangat luar biasa ya Pak ya. Ya, inilah yang menjadi kalau misalnya kita compare hari ini, semestinya ini bagian dari harapan. Ketika pemilu 2024 kemarin itu partisipasi memang tinggi, tetapi ketika jatuh kepada pemilihan di tingkat daerah, atau kita sebutlah pilkada, pemilihan kepala daerah, itu partisipasi masyarakat itu sudah menurun. Nah, ada kemungkinan bahwasanya pemilu atau pilkada hari ini itu tidak menarik seperti pestaraknya tahun 1955 itu. Nah, ini yang menjadi bisa kita ambil pelajaran bahwasanya kenapa saat itu pemuda, generasi muda secara umum berbondong-bondong, malah menjadi corong untuk mengajak pemilih datang ke TPS. Berarti ya Pak ya, ini kita balik lagi dulu sedikit ya Pak ya, ke bagian romantisme pemilu tadi nih Pak. Ada satu yang menarik aja gitu, saya sedikit kepo. Itu terkait dengan romantisme pemilu itu kan kata Bapak tadi, saat itu banyak anak muda yang saling lirik nih di TPS, terus kayak mereka mungkin jatuh cintanya itu bukan karena partainya sama, tapi sama-sama cinta Indonesia. Iya. Gitu. Nah, saya sedikit penasaran, itu apakah ada kisah cinta yang menarik mungkin yang bisa di-sharing gitu? Kalau kita berbicara catatan sejarah fakta, itu mungkin tidak ada yang tertulis. Tetapi ini bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwasanya memang romantisme pemilu itu ada. Iya. Ya. Pertama, orang yang membuat romantisme perjalanan sejarah pemilu itu karena tadi ada sama-sama ideologi. Iya. Adakah ideologinya Masyumi tadi yang memilih partai Masyumi, adakah yang karena memilih partainya PNI, kemudian ada yang memilih NU, kemudian ada PKI tadi, ada. Tetapi catatannya adalah, yang garis bawahnya adalah ketika kita mencoba menuangkan dalam sebuah tulisan itu, romantis pemilih itu
dasarnya satu, Apa tuh, Pak? cinta Indonesia. Betul. Jadi perjalanannya kita sudah baca tadi. Sebelum pemilu itu dilaksanakan, kan sudah ada bahwasanya tokoh-tokoh nasional tadi mengungkapkan bahwasanya Indonesia perlu suara rakyat untuk kemajuan. Nah, suara rakyat inilah dasarnya mendorong pemilu 1955 itu terjadi. Di sisi lain, fakta sejarahnya yang sudah kita sampaikan, romantisme pemilu ini bisa menjadi acuan atau pelajaran atau apalah namanya untuk generasi muda. Bahwasanya cinta Indonesia itulah menjadi dasar bahwa kita datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan, memilih bahwa masa depan negara itu ada di TPS itu. Gitu. Begitu ya, Pak. Kalau misalnya seingat Zara sih, Pak, ya, di tulisan Bapak itu ada tokoh yang sangat luar biasa yang menurut saya pribadi dan mungkin juga teman-teman yang menonton ini, itu tokoh Ratna itu sungguh sangat mencuri perhatian saya sih, Pak. Mungkin bolehkah Bapak ceritakan sedikit lebih detail tokoh Ratna ini, karena dia karena selain sesama perempuan nih gitu kan, tapi keberaniannya saat itu benar-benar sangat luar biasa gitu, Pak. Ya. Nah, dalam perjalanan sejarah pemilu, dalam perjalanan demokrasi Indonesia ini, kenapa kita tampilkan seorang tokoh yang namanya Ratna perempuan, kita juga melihat, tidak bisa kita pungkiri, dalam sejarah perjalanan demokrasi dan pemilu Indonesia, sangat jarang yang muncul tokoh perempuan. Apalagi setelah pasca 55 itu, kemudian pemilu dalam, kita sebut dalam Orde Baru, kemudian baru dalam Orde Reformasi, sangat sedikit kemunculan tokoh perempuan. Nah, kenapa kita adakan tokoh perempuan dalam tulisan serial romantisme pemilu itu? Kini mentasbihkan bahwasanya peran penting perempuan di situ itu sangatlah luar biasa. Jadi dalam romantisme pemilu itu ada Ratna yang mencatat sejarah perjalanan demokrasi. Mulai maksudnya dalam prasejarahnya, pemilunya, saat pemilunya, kemudian terjadi dinamika sampai keluarnya dekret presiden, sampai diarahkan Indonesia ini setelah pasca keluarnya dekret presiden itu, Ratna mencatat itu. Saksi sejarah. Iya, saksi sejarah. Jadi kenapa kita tampilkan tokoh perempuan sebagai saksi sejarah? Kodratnya, perempuan itu adalah pengingat yang paling bagus. Iya. Itu testimoni terpercaya sih. Iya, perempuan itu adalah pengingat yang paling bagus dalam perjalanan sejarah. Detailnya perempuan itu bisa mengingat. Jadi romantisme perjalanan demokrasi Indonesia ini kita catat melalui namanya Ratna yang menjadi seorang penyiar radio. Jadi mentornya siapa? Mentornya tetap ada namanya tokoh yang kita munculkan adalah Soekarni. Bukan Soekarni yang tokoh nasional aslinya, tapi kita munculkan nama itu supaya menjadi ilmunya menjadi diturunkan kepada Ratna, menjadi tentu sebagai pencatat sejarah gitu. Oh gitu, menarik juga ya, Pak, ya. Saya itu nih dengarnya. Cuman Kak tadi notice sedikit nih, Pak, terkait dengan dinamika yang berubah setelah masuk tahun berapa ya jatuhnya itu ya, Pak? 1959 ya? Yeah. Keluarnya dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu kan mulai era demokrasi terpimpin ya, Pak, ya? Otomatis saat itu apakah ada pembatasan di mana mungkin tokoh Ratna ini diarahkan harus bicara apa, harus bicara A sama semuanya gitu kan, karena ibarat kata tokoh Ratna ini itu adalah tokoh yang menyiarkan kepada masyarakat gitu loh, situasi saat itu. Nah, kalau seperti itu ya, Pak, apakah kalau di tulisannya Bapak itu kan ada Soekarno ini pernah ngomong nih, seingat saya ya, mulai bertanya apakah ini masih suara rakyat atau sudah suara tunggal. Nah, itu kalimatnya
Itu pertanyaan yang sangat luar biasa buat saya. Iya, kita kan sudah tahu tadi, salah satu catatan yang terbaik itu kenapa pemilu 1955 itu terbaik, karena tadi suara rakyat itu didengar gitu. Artinya memang murni kehendak masyarakat, kehendak rakyat yang saat itu. Nah, ketika perjalanan ini kita sedikit loncat ke tahun 1955, tepatnya 5 Juli 1959, 5 Juli, ketika itu boleh digambarkan sebagai awal demokrasi terpimpin, itu Soekarno mengeluarkan dekret. Ya, mungkin dasarnya situasi yang sudah bisa kita bacakan dalam sejarah, itu membubarkan konstituante, karena konstituante dianggap gagal membentuk undang-undang yang menjadi menjadi nakoda konstitusi negara Republik Indonesia ini, gitu kan. Kemudian menetapkan kembali ke Undang-Undang Dasar 95 dan 3 membentuk MPRS dan DPAS. Itu isi dekretnya. Jadi kita tidak membahas yang itu, tetapi ketika dekret itu dikeluarkan, maka yang menjadi menjadi penerima ujian pertama itu adalah pemuda, gitu. Nah, kenapa kita gambarkan pemuda? Karena memang dituliskan oleh Ratna bahwasanya ketika dia menyiarkan, biasanya euforia pemilu 1955 dia siarkan, gitu kan, partai yang mendapat suara terbanyak tapi tidak dominan dia siarkan, jadi sampai ke seluruh Indonesia saat itu melalui jaringan radio orang tahu, gitu kan. Kemudian pasca dekret itu tiba-tiba semuanya menjadi terarah, gitu. Nah, ini yang disampaikan oleh Ratna di dalam komunikasi radionya. Jadi ada satu pesan yang disampaikan, yang harus disiarkan oleh penyiar radio itu, bahwasanya rakyat bersatu di bawah seorang pimpinan yang bernama Bung Karno, gitu kan. Jadi inilah perjalanan sejarahnya. Jadi orang melihat, generasi muda saat itu yang kita gambarkan melihat, makanya pertanyaan Zahra tadi, apakah ini masih suara rakyat atau suara siapa, gitu kan? Nah, dimulai ketika perjalanan pemilu sudah sangat-sangat demokratis, bahwa masuk dalam catatan sejarah, tiba-tiba ada dekret presiden. Nah, iya, itu jadi momennya udah bertentangan nih, gitu. Iya, jadi ketika pasca dekret itu, kita tahu juga dalam catatan sejarah, semuanya tersebar terbuka hari ini, sudah bisa dilihat bahwasanya narasi, bahwasanya pesan, apapun siar yang disampaikan terkait berita pemerintahan itu tunggal. Nah, masuk dalam masa demokrasi terpimpin, gitu kan. Jadi segala sesuatu itu di bawah bayang-bayang kekuasaan. Nah, ini yang terjadi. 55 pemilu yang sangat luar biasa, 59 menurun dan berada di bawah satu kendali. Nah, berkaca dari periode 1959 itu ya Pak, kan di sana tokoh Ratna itu merasakan betapa terbatasnya ruang bicara karena narasi yang diarahkan, gitu. Nah, di era banjir informasi sekarang ini, bagaimana KPU membekali pemilih di Payakumbuh khususnya agar tetap punya nalar kritis dan tidak mudah termakan arus informasi yang belum tentu kebenarannya, gitu loh Pak. Nah, yang penting itu adalah, pertama, kalau terkait dengan perjalanan demokrasi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus banyak membaca. Ya, ini poin pentingnya, membaca. Ya, membaca perjalanan demokrasi. Nah, salah satu kenapa tulisan romantisme pemilu ini kita sampaikan adalah salah satunya untuk menyasar generasi muda hari ini, milenial, Gen Z dan generasi setelahnya, tidak mudah termakan hoax yang berseliweran di media sosial. Jadi pertama itu ya baca. Harus rajin baca. Iya. Baca sejarah itu, makanya tulisan ini tampil supaya sejarah itu dikemas seringan mungkin, semenarik mungkin. Kalau kita tahu sejarah itu identik dengan bahasa akademis. Setiap buku sejarah itu punya catatan kaki, sumbernya ini, ditulis oleh ini, gitu kan. Kemudian
sumber utamanya diambil dari ini, terjemahan dari ini. Nah, tapi ketika kita menulis romantisme pemilu ini, kita menyajikan sebuah perjalanan demokrasi Indonesia mulai dari tahun 1955, itu nanti kan kita akhiri di tulisannya nanti tahun 2009. Artinya 54 perjalanan demokrasi Indonesia yang memang puncaknya 2009 itu. Kalau 2009 ke bawah, ke akhir ini sampai 2024 itu sudah banyak dinamika. Artinya dimulai dari Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Jadi pasca Reformasi juga. Jadi kita lihat bahwa perjalanan pemilu ini sangat menarik. Seperti kita sampaikan di awal tadi, tidak perlu kita kita euforia dalam perjalanan pemilu 1955 sebagai pemilu terbaik, tapi ada pembandingnya. Dan juga kita sama-sama ketahui bahwasanya pemilu tahun 2024 yang baru terlaksana kemarin ini juga menjadi catatan sejarah yang luar biasa. Pemilu pertama di dunia yang hasilnya bisa dilihat dalam satu hari, itu pemilunya serentak. Ya. Ada pemilu nasional dan juga kalau misalnya hari ini diputuskan oleh MK untuk dipisahkan pemilu lokal nasional, tapi tahun 2024 itu disatukan dalam sebuah pesta demokrasi tahun 2024. Nah, ini juga pembanding yang luar biasa nih. Makanya kita sampaikan di awal tadi, tidak perlu kita terlalu euforia bahwa itu berhasil, tetapi ada pembanding hal lain di pemilu 2024. Tapi, kenapa kita sampaikan ini? Ini khususnya generasi muda. Kenapa generasi muda kita fokuskan? Generasi muda itu adalah generasi yang labil. Iya. Nah, generasi media sosial hari ini mudah sangat termakan hoax. Nah, makanya kita sampaikan banyak membaca. Tetapi orang malas membaca hari ini. Makanya kita sampaikan perjalanan demokrasi ini dalam bahasa yang ringan. Iya. Judulnya romantisme. Jadi kita membayangkan kalau orang romantisme lihat, oh romantis ya, tapi tidak. Romantisme itu ada catatan-catatan sejarah, ada kenang-kenangan, kemudian ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Itu makanya kita rangkum dalam sebuah romantisme pemilu. Oke, teman pemilih, setelah menceritakan terkait dengan tahun 1955, terus kita sampai ke demokrasi terpimpin. Nah, kita masuk di era dimana yang dinamakan Orde Baru, gitu. Ada hal yang mungkin tabu dibicarakan, tapi juga perlu untuk dibahas, yaitu terkait dengan dui fungsi ABRI. Saya ingin bertanya kepada Bapak nih, belajar dari masa Orde Baru di mana meja politik itu lewat dui fungsi ABRI ini, di mana stabilitas sangat diutamakan gitu loh. Seberapa vital nih peran KPU Kota Payakumbuh saat ini untuk menjamin bahwa pemilu kita benar-benar murni tanpa intervensi dari pihak manapun? Ya, kita bicara ringkas aja, artinya supaya semua orang tahu juga, terutama kita tetap mengharapkan generasi muda melek soal ini. Nah, menurut catatan Arsip Nasional Republik Indonesia itu, bahwasanya tahun 1973 ketika Orde Baru mulai, itu pemerintah memutuskan dari partai yang banyak tadi di tahun 1955 itu istilahnya fusi partai. Partai dijadikan 3 saja. Yang berhaluan atau ideologinya Islam itu dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kemudian yang berhaluan nasionalis dan Partai Kristen itu digabung ke Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian di atas semuanya itu ada satu golongan namanya golongan karya. Nah, ini menjadi sebagai kendaraan politik bagi pemerintahan Orde Baru saat itu. Nah, alasannya sederhana. Tadi juga sudah Zahra singgung, sepertinya alasannya sederhana, efisiensi dan stabilitas. Nah, jadi dari euforia yang banyak, dari suara rakyat yang mayoritas, gitu kan, mayoritas suara rakyat diterima, kemudian kembali difusi menjadi 3 partai, menjadi diarahkan lagi
Awalnya demokrasi terpimpin itu sudah diarahkan, ini lebih terarah lagi gitu. Nah, ada satu hal lagi yang dimana terjadi difungsi ABRI gitu. Bahasa yang menggambarkan itu adalah ketika tentara turun ke meja politik. Ya. Jadi kalau dalam catatan sejarahnya, sebagian kita juga sudah tahu bahwasanya ada yang angkatan bersenjata atau ABRI itu dulunya disebut ABRI itu menjadi kepala daerah, menjadi kepala ini, kepala itu gitu kan, menjadi pimpinan ini dan pimpinan itu gitu kan. Sehingga di DPR itu ada namanya fraksi ABRI gitu. Nah, ini menjadi catatan yang panjang dalam perjalanan Orde Baru di Indonesia yang berkuasa lebih kurang selama 32 tahun. Begitu ya Pak ya. Berarti peran dari KPU Kota Payakumbuh saat ini itu untuk menjamin bahwa pemilu kita benar-benar murni tanpa intervensi manapun itu gimana Pak? Ya, kita juga sudah tahu bahwasanya prinsip pemilu hari ini adalah luber jurdil gitu kan. Kemudian tidak ada lagi, sudah semenjak era reformasi sudah dihapus di fungsi ABRI gitu kan. Kemudian kita dalam prosesnya secara umum KPU ya, dalam proses pencalonan saja orang-orang yang misalnya pernah menjadi tentara atau kepolisian itu dipastikan sudah benar-benar pensiun. Nah, atau kalau mau jadi juga masih dalam masa bertugasnya mengundurkan diri. Gitu. Nah, inilah salah satu bentuk tugas KPU untuk memastikan bahwasanya pemilu itu memang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi orang-orang yang mau berkontestasi dalam persoalan demokrasi ini, khususnya di Kota Payakumbuh kita bicara, tentu sudah ada aturannya yang jelas. Nah, tadi kalau mau misalnya belum pensiun, baik itu TNI, Polri ataupun ASN, misalnya mau jadi kepala daerah atau mau menjadi anggota legislatif, dia benar-benar pasti sudah keluar dari institusinya. Kalau mau Pemda, dia sudah pensiun atau mengundurkan diri. Juga seperti itu. Kalau dari TNI dan Polri juga sudah pasti harus mengundurkan diri, harus pensiun. Gitu. Nah, inilah rentetan-rentetan kecil, ringkasan-ringkasan perjalanan demokrasi Indonesia dari 1955 yang kita bahas tadi, 1959, kemudian 1973, dan sampai terakhir perjalanan demokrasi kita tahun 2024 kemarin. Sungguh menarik ya Pak, ternyata pembahasan kita pada hari ini itu terakhir nih sebelum kita masuk ke pesan dan penutup itu saya ingin mengatakan bahwa kalau berkaca dari sosok Ratna tadi itu berarti dia selalu mengatakan bahwa dia percaya demokrasi itu tidak pernah mati, tapi hanya menunggu orang-orang yang berani untuk menyalakannya kembali. Saya masih ingat itu di tulisan Bapak, dan itu suatu catatan penting ya bagi generasi muda saat ini, bahwa kita belajar bahwa demokrasi itu bukan suatu yang datang begitu saja, tapi juga dari pengorbanan sejarah yang sangat panjang gitu, dan semangat besar dari generasi muda pada saat itu gitu ya Pak ya. Iya. Nah, semangat itu mungkin perlu kita jaga ya sampai hari ini gitu, dan itu juga termasuk kepada generasi muda saat ini, mungkin istilahnya Gen Z ya, karena saya juga Gen Z nih gitu. Mungkin terakhir ke Bapak, pertanyaan ke Bapak sebagai penutup ya. Apa langkah nyata untuk menyalakan kembali api demokrasi yang bisa dilakukan oleh warga Kota Payakumbuh, terutama generasi muda ini, agar tidak sekedar menjadi pemilih, namun juga menjadi penjaga demokrasi? Kita tahu nih, saat ini anak generasi muda bisa datang ke TPS dengan rasa aman, kemudian selfie, kemudian nguploadnya di media sosial. Yang harus kita ingat itu adalah perjuangan pertama generasi muda tahun 1955 untuk mewujudkan demokrasi ini. Iya. Ya,
bagaimana pemilu terlaksana, bagaimana mereka berjuang mendirikan TPS seadanya dengan semangat yang luar biasa, sehingga tadi udah ada catatan, kembali kita ulang catatan sejarah bahwa pemilu 1955 menjadi pemilu yang sangat demokratis. Ini juga menjadi tolok ukur, menjadi pelajaran, menjadi pedoman yang harus dipakai oleh generasi muda hari ini. Boleh saja kita melek medsos, boleh saja kita mau scroll tiap hari, boleh saja mau share ini, share dan itu, tapi ingat, demokrasi itu harus kita jaga dan kita tetap hidupkan. Kenapa? Karena ini demokrasi ini dan pemilu ini jantung semuanya. Kenapa saya katakan demikian? Ketika generasi muda mau sekolah, memang keputusan sekolah hari ini sudah banyak yang gratis, tapi ketika sekolahnya mau berbayar, mau bayar ini dan itu tergantung keputusan politik. Politik dari mana? Dari demokrasi. Kemudian, ketika generasi muda yang suatu saat nanti mau menikah, ya ingat ya, mau menikah, karena tadi mau menikah, mau berumah tangga, bahwasanya keputusan dalam rumah tangga itu pun ditentukan oleh keputusan politik. Politik diawali dari mana? Demokrasi dan pemilu. Apa contohnya keputusan rumah tangga? Harga beras, harga telur, atau secara umum kita sebut harga sembako, 9 bahan pokok itu. Itu diputuskan dari meja politik. Betul. Makanya generasi muda mau tidak mau, suka tidak suka, harus melek politik dari hari ini. Caranya apa? Saya sampaikan tadi, baca. Enggak ada lebih. Membaca sejarah, membaca buku politik, membaca buku sejarah, mencari perjalanan, menonton televisi hari ini. Boleh, yang lain itu hiburan juga kita tonton. Manusia juga butuh hiburan loh. Iya, benar. Jadi perjalanan demokrasi dan perjalanan politik itu tetap harus tertanam dalam kepala kita. Nah, inilah yang menjadi refleksi kita, bahwasanya kita mengingat dari awal perjalanan demokrasi ini generasi muda yang selalu berperan. Betul. Dan hari ini juga kita buktikan, khususnya untuk Kota Payakumbuh, itu lebih dari 60% itu pemilih muda dan pemilih pemula. Iya. Artinya semua generasi muda. Dan untuk pemilu yang akan datang, sudah bisa kita pastikan bahwa pemilu ini diisi oleh generasi muda. Dan untuk tokoh-tokoh misalnya anggota legislatif yang akan terpilih, nantinya juga bisa kita prediksi ya, bukan kita pastikan, tapi bisa prediksi bahwa yang akan tampil itu juga generasi muda. Betul. Nah, kenapa? Karena generasi muda hari ini adalah generasi muda yang kelihatannya satu frekuensi. Nah, contoh, heboh satu media sosial, komentar netizen ribuan, gitu kan, ratusan ribuan. Artinya media sosial ini menjadi daya tarik, dan inilah ranahnya generasi muda hari ini. Sampaikan tadi, bisa selfie, bisa foto-foto, bisa upload media sosial. Ketika habis pencoblosan dengan menunjukkan jarinya bertinta, itu ingat perjuangan generasi muda di tahun 1955 untuk menciptakan sejarah bahwasanya pemilu demokratis pertama itu terjadi. Hari ini generasi muda juga harus seperti itu. Ciptakan sebuah sejarah juga bahwasanya generasi muda itu seperti tadi, melek politik, melek demokrasi, agar kenapa generasi muda hari ini juga menjadi penentu demokrasi masa depan. Tidak hanya sekedar scroll up. Luar biasa sekali ya. Jadi berarti pengingat kita di generasi muda sekarang ini itu rajin membaca, terutama dengan sejarah, politik, dan tentunya HP itu tidak hanya digunakan untuk scroll up saja ya teman-teman semua. Baiklah, terima kasih sudah menyimak obrolan kita di TPS Kotak pada hari ini. Bapak Yudrianto, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah menjadi narasumber pada hari ini. Sungguh banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik pada cerita kali ini. Memang benar tugas kita sekarang bukan lagi bertaruh nyawa di tengah ketegangan politik, tetapi cukup dengan datang ke TPS lalu memberikan suara kepada sosok yang bisa memberikan perubahan pada negara kita ini gitu. Jadi teman-teman semuanya, mari kita lebih aware terhadap demokrasi bangsa ini dan gunakanlah sebaik-baiknya teknologi untuk mencari informasi yang benar gitu.
Baiklah, cukup sekian podcast TPS Kotak pada kali ini. Saya Siti Zahroh pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan tunggu episode berikutnya. Sampai jumpa lagi.